Romizatur Rifda dengan NIM 23073 berperan sebagai perawat IGD. Perkenalkan, saya Shirley Ardiansari dengan NIM 23021. Saya berperan sebagai perawat rawat inap. Perkenalkan, nama saya Katarina Nurhapsari dengan NIM 23070. Saya berperan sebagai dokter. Perkenalkan, saya Angela Fradisa Adila dengan NIM 23074. Saya berperan sebagai apoteker 1. Halo, perkenalkan saya Nadia Putri Kristiani dengan NIM 23075. Saya berperan sebagai apoteker 2. Selamat pagi, Dokter Katarina. Selamat pagi. Baik dok, kita baru saja menerima pasien atas nama Tuan W berusia 55 tahun datang ke IGD dengan keluhan dadanya sakit, batuk berdahak, dan sesak nafas. Pasien juga mengeluhkan demam dan mual muntah sejak 3 hari yang lalu. Baik, Nurse Rifda, apakah sudah diperiksa terkait tanda-tanda vitalnya? Iya, sudah. Untuk tekanan darahnya 115/60, nadinya 90 kali per menit, saturasi oksigennya 92%, untuk respiratory rate-nya 25 kali per menit, dan suhunya 38 derajat Celcius. Dan pasien sudah dipasang cairan infus. Keluhan pasien ini sangat khas dengan pneumonia. Untuk itu diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan terkait hal ini. Baik, kalau begitu sehabis ini saya akan mengantarkan pasien untuk tes laboratorium. Dan apakah dokter menyarankan untuk rawat inap? Tentu saja diperlukan rawat inap karena hal tersebut untuk memastikan pasien supaya mencapai derajat kesehatan yang lebih tinggi, dan terkait dengan rawat inap ini bisa dikomunikasikan dengan keluarga pasiennya. Baik dokter, terima kasih atas arahannya. Saya akan mengkomunikasikannya dengan keluarga dan menyiapkan pemindahan pasien dari IGD ke rawat inap. Permisi Nurse Shirley, saya akan memindahkan pasien atas nama Tuan W berusia 55 tahun dengan diagnosis pneumonia. Apakah sudah siap? Baik, apakah ada informasi untuk terkait pasien? Pasien merupakan Tuan W berusia 55 tahun, datang ke IGD dengan keluhan dadanya terasa sakit, batuknya berdahak, mengalami sesak nafas. Pasien juga mengatakan mengalami demam dan mual muntah sejak 3 hari yang lalu. Dokter mendiagnosis ini itu ciri-cirinya khas dengan pneumonia. Untuk sampel dahaknya itu sudah diberikan ke laboratorium untuk dijalani pemeriksaan. Baik, kalau begitu Nurse Rifda, setelah ini akan saya ambilkan berangkarnya untuk memindahkan pasien dan menyiapkan semua keperluan pasien B. Permisi Nurse Shirley, ini hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien dewasa kamar nomor 2 sudah keluar. Hasil menunjukkan bahwa pasien terdiagnosis pneumonia dengan infeksi Streptococcus pneumoniae yang sensitif terhadap penisilin dan amoxicillin. Baik Nurse Rifda, terima kasih untuk dokumennya. Akan saya catat dan dokumen akan saya simpan B. Terima kasih untuk informasinya. Baik, saya akan menjelaskan tindakan keperawatannya ya Nurse Shirley. Nanti Nurse Shirley bisa mengobservasi pola nafas pasien setiap 4 jam. Lalu pastikan kebutuhan cairan pasien terpenuhi untuk menghindari dehidrasi karena hipertermia. Lakukan juga batu efektif untuk mengeluarkan dahak dan latihan pola nafas. Dan pastikan pasien tetap meminum obatnya dan berikan terapi antibiotik sesuai anjuran dokter. Baik Nurse Rifda, terima kasih untuk itu tadi sudah saya catat. Baik, bagaimana Nurse Shirley setelah dilakukan tindakan keperawatan? Baik, setelah dilakukan tindakan observasi, suhu pasiennya ini sudah turun 0,5 derajat ya. Jadi sebelumnya 30 derajat, sekarang sudah jadi 37,5 derajat. Kemudian saturasi oksigennya juga sudah membaik. Nah, keluarga juga sudah mengatakan kalau pasien ini minum dengan baik sesuai dengan anjuran. Kemudian cairan infus juga sudah diganti. Nah, pasien juga sudah sangat kooperatif dalam latihan batu efektif dan pola nafas. Baik, untuk selanjutnya apa rencana tindakan perawatan yang akan dilakukan Nurse Shirley untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien? Baik, untuk rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan, yang pertama melakukan intervensi dan tindakan sesuai dengan yang diberikan sebelumnya, jadi melanjutkan lagi. Kemudian saya juga akan berkoordinasi nanti dengan pihak apoteker apotik untuk konsultasi terkait antibiotik yang diresepkan sama dokter.
Oke, baik. Kalau begitu terima kasih dan selamat bertugas. Baik, terima kasih. Selamat siang, apoteker Nadia dan apoteker Anis. Selamat siang. Baik, nurse, apa ada yang bisa bantu? Jadi begini, saya ini ada pasien ya, laki-laki berusia 55 tahun, diagnosa dari dokter itu pneumonia. Kemudian dokter ini minta antibiotik, tapi dari kami ini belum menentukan antibiotik yang spesifik. Nah, sedangkan untuk hasil labnya ini kultur darahnya itu sudah keluar, ada bakteri di sini Streptococcus pneumoniae. Nah, bakteri ini sendiri itu sudah sensitif penisilin sama amoxicillin, tapi resisten dengan makrolida. Nah, dari pihak apoteker atau apotek, apakah ada rekomendasi ini ya untuk kami? Baik, berarti untuk hasil kulturnya sudah keluar ya, dan itu sensitif terhadap penisilin dan amoxicillin. Betul. Mungkin kita dapat memberikan terapi antibiotik yang lebih spesifik. Apakah kondisi pasien sekarang itu stabil ya? Baik, untuk kondisi pasien sekarang itu sedang hipotermia, suhunya 37,5 derajat Celcius. Kemudian pasien sudah demam 3 hari sebelum dibawa ke rumah sakit. Pasien juga mengeluhkan mual dan muntah, namun saturasi oksigen pasien sudah lebih baik. Kalau itu bisa diberikan amoxicillin via oral karena dengan sensitivitas kulturnya tadi itu kita bisa memberikan dosis 500 mg via oral, dan juga agar itu karena dosisnya yang tinggi itu supaya lebih tepat sasaran dan juga lebih itu apa namanya efektif. Jadi nanti sama apoteker kita bisa berikan dengan dosis 500 mg. Baik, jadi saya mau ulangi untuk rekomendasi dari apoteker amoxicillin via oral 500 mg. Baik, nanti bisa diberikan amoxicillin oral ya. Tapi pastikan juga pasien itu sudah melakukan terapi antibiotik selama 7 sampai 10 hari berdasarkan saran dokter supaya itu dipastikan infeksinya sudah tuntas. Dan juga nanti kalau kita pantau terdapat kondisi yang memburuk atau gejala lain yang timbul, nanti kita bisa evaluasi ulang. Baik, terima kasih. Untuk efek samping amoxicillin apakah ada yang diperhatikan ya untuk pasien? Untuk umumnya biasanya cukup aman ya, karena kita juga pantau efek sampingnya. Namun kalau nanti sudah terdapat efek samping seperti mual muntah, diare atau reaksi alergi lainnya, itu kita bisa laporkan ke dokter. Kemudian kalau efeknya ringan seperti demam, itu pun bisa dikelola nanti. Baik, terima kasih apoteker Nadia dan juga apoteker Adi. Saya sudah catat dan saya akan gunakan untuk vaksinasi dengan dokter. Baik, terima kasih. Nanti jika ada perkembangan bisa dikonsultasi kembali ya. Baik, terima kasih.